Sabahlar Cennet Kalfa. Di harem, Mahfirus mengatakan pada Janet, suruh koki istana untuk membuat lokma. Jadi kita bisa memakan makanan manis. Janet menjawab, oh benarkah? Apakah kamu pikir dirimu adalah seorang sultana sekarang? Başımıza sultan kesildi. Mendengar hal itu, semua selir pun menghampiri Mahfirus dan ingin tahu apa yang terjadi tadi malam. Kaldın mı? Girdin mi? Rüya gibiydi. Mahfirus pun menjawab, itu seperti mimpi. Aku bersamanya sepanjang malam. Raja sangatlah kuat dan dia tidak pernah berhenti. Durak bilmedi. Semua selir pun tertawa, tapi tidak dengan Anastasia yang nampak kesal. Tidak berapa lama, Safiye Sultan dan juga Handan Sultan tiba di harem. Handan berkata, aku datang untuk mengunjungimu. Safiye Sultan pun menjawab, apakah ini hanya untuk mencium tangan dan meminta berkat dariku? Handan Sultan menjawab, aku datang untuk meminta berkat padamu di hari kamu meninggalkan istana ini. Kamu tahu, putraku telah mengasingkanmu. Kamu akan berangkat secepatnya. Aku telah memberikan instruksi demi kenyamananmu, sehingga mereka akan menyiapkannya secara spesial untukmu. Safiye Sultan menjawab, aku merasa senang karena kamu telah mempersiapkannya secara pribadi. Maka dengarkanlah, kamu bisa menyiapkannya sesuai keinginanmu, karena kamu juga akan berakhir sama, yaitu di istana penuh dengan air mata. Setelah mengatakan itu, Safiye Sultan pun pergi dari sana. Demikian juga dengan Handan Sultan. Anastasia kemudian bertanya pada Janet, apa itu artinya istana dengan air mata? Di mana itu? Janet pun menjawab, itu adalah istana lama, dan itu adalah tempat di mana mereka menempatkan seorang sultana yang tidak disukai, sultana yang telah kehilangan kekuatannya, dan juga beberapa yang akan dinikahkan. Mereka akan berada di sana dan menangisi takdirnya. Itulah mengapa disebut sebagai istana air mata. Apakah kamu mengerti? Anastasia pun mengangguk. Ne yaptın ettin? Anastasia mendengarkan percakapan Mahfirus. Para selir itu pun berkata pada Mahfirus, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sekarang kamu telah menjadi selir favorit. Kamu juga akan memiliki ruanganmu sendiri, baju baru dan juga perhiasan. Mahfirus menjawab, lihat saja sampai aku melahirkan seorang pangeran. Setelah mengatakan itu, Mahfirus menyuruh Anastasia untuk mendekat. Anastasia yang sedari tadi melihatnya, ia pun datang kepadanya. Anastasia lalu bertanya, ada apa? Mahfirus pun menjawab, bantu aku Hatun, bantu aku membawa barang-barangku. Anastasia pun dengan kesal menjawab, bawa saja sendiri barangmu. Setelah mengatakan itu, Anastasia pun pergi meninggalkan Mahfirus. Zoruna mı gitti? Tidak senang dengan tingkah Anastasia, Mahfirus pun mengejarnya. Mahfirus berkata, apakah aku menyinggung perasaanmu? Kemarin aku membantumu. Anastasia menjawab, aku bukanlah dirimu. Tidak seorang pun bisa menyuruhku melakukan sesuatu yang tidak aku mau. Lagian aku melihatmu tadi malam. Kamu kembali sangat cepat. Karena perkataan Anastasia itu, para selir pun mulai bergosip. Tidak sampai di situ, Anastasia kemudian memegang bahu Mahfirus sambil berkata, kamu juga menangis tadi malam. Dün gece ağladın. Selir yang menjadi temannya Mahfirus kemudian berkata, apakah itu benar? Mahfirus pun menjawab, tidak, dia hanya cemburu. Aku kembali pada pagi hari. Anastasia pun berkata, kalau begitu, mari kita tanyakan pada Janet Kalfa. Mari kita dengar apa yang akan ia katakan. Mahfirus yang takut ketahuan, ia pun menjawab, kalau Anastasia hanya telah kehilangan raja, sehingga ia melakukan ini padaku. Tidak perlu mencoba lagi Hatun, karena raja bahkan tidak ingin melihat wajahmu lagi. Anastasia pun menjawab, akulah yang tak ingin melihat wajah rajamu. Kamu bisa mengambil raja tiramu itu. Aku tidak menginginkan rajamu. Dia adalah raja yang kejam. Rajamu telah menculik gadis-gadis dan menjadikannya budaknya. Rajamu adalah seorang barbar
yang bahkan tidak punya rasa kasihan kepada adiknya. Mendengar hinaan Anastasia pada raja, Mavirus pun menamparnya. Bir barbar. Setelah menampar Anastasia, Mavirus pun merasa di atas angin. Namun Anastasia yang bukanlah wanita penakut, ia pun membalas dengan menggigit tangan Mavirus. Karena hal itu, Mavirus pun berkata, "Aku akan membunuhmu, pelacur." Ia pun menampar Anastasia lagi. Selir yang menjadi teman Mavirus, ia pun ikut membantu dengan memegangi Anastasia, sehingga Mavirus secara leluasa menampar Anastasia terus-menerus. Anastasia pun tidak tinggal diam. Meskipun ia dipegangi, ia menggunakan kakinya dan menendang perut Mavirus. Masih tidak dilepaskan juga, Anastasia kembali menendang perut Mavirus lagi. Dia seperti kuda liar yang mengamuk, hingga selir yang memegangi Anastasia tidak kuat menahan kekuatan Anastasia. Anastasia pun kemudian melompat kepada Mavirus. Sekarang Mavirus kini berada di bawah dan Anastasia memegang kendali. Anastasia menampar Mavirus berkali-kali. Sampai 2 penjaga datang, itu pun tidak sanggup memisahkan Anastasia. Anastasia nampak seperti singa yang mengamuk. Dudu pun datang dan membunyikan tongkatnya. Akhirnya membubarkan mereka. Ia kemudian menyuruh mereka berdua untuk dibawa. Mereka pun dibawa ke hadapan Handan Sultan. Janet pun menyuruh Mavirus untuk berbicara. Mavirus pun mengatakan kalau Anastasia lah yang duluan menyerangnya, sehingga aku harus melakukan perlawanan, Sultana. Dia memiliki permusuhan denganku karena aku adalah selir favorit. Dia menyinggungku. Anastasia pun berkata, dia berbohong. Aku tidak melakukan apapun. Dialah yang telah menggangguku. Melihat hal itu, Handan pun menyuruh Anastasia untuk diam. Aku belum menyuruhmu berbicara, jadi tutuplah mulutmu. Anastasia pun menjadi diam. Dan Handan kemudian menyuruh kembali Mavirus untuk berbicara. Mavirus pun melanjutkan ucapannya. Aku tidak peduli dengan apa yang ia katakan tentangku, tapi aku tidak tahan dengan apa yang ia katakan tentang raja. Itulah mengapa aku bereaksi. Anastasia pun kembali berbicara lagi. Ia mengatakan, aku akan membunuhmu. Sehingga Dudu pun menyuruh Anastasia untuk menjaga sikapnya. Handan pun ingin tahu apa yang telah dikatakan Anastasia tentang putraku. Mavirus pun menjawab, maafkan aku, Sultana. Ia mengatakan kalau raja adalah seorang tiran yang kejam, seorang barbarian yang tidak memiliki rasa kasihan kepada adiknya. Semua orang mendengarnya berbicara seperti itu. Akhirnya Handan pun menyuruh Dudu untuk memasukkan Anastasia ke dalam penjara. Jangan berikan makan atau minum padanya sampai ia sadar. Mavirus pun senang mendengar keputusan dari Handan Sultan. Anastasia pun akan dibawa. Namun Anastasia berkata, aku tidak melakukan apapun, lepaskan diriku. Namun tetap saja Anastasia dibawa paksa. Akhirnya Anastasia pun masuk ke dalam penjara. Anastasia mengitari ruangan itu dengan obor di tangannya. Ia sangat takut, apalagi ada tikus di sana. Ia pun menangis di pojokan sambil memegang obor. Validemi sürgün ettiğinizi işitmek. Di taman istana, Raja sedang bersama Fahriye. Fahriye berkata, aku telah mendengar kalau kamu mengasingkan Valide Sultan. Aku harap kamu akan mempertimbangkannya kembali karena kamu memutuskannya ketika kamu marah. Raja menjawab, aku memang tidak menginginkannya, tapi aku harus melakukannya. Lakin beni buna mecbur ettiler.